Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema yang ke satu atau subtema yang pertama di pembelajaran yang keempat ya. Nah jadi anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran keempat. Nah tetapi seperti biasa ya, sebelum kita belajar Ibu Guru selalu mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Nah sekarang persiapkan diri kalian untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah oke anak-anak, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan atau memberitahukan kepada kalian susunan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Kemudian yang kedua, pelaksanaan wawancara, dan yang ketiga, merawat tanaman. Nah, sekarang ya, Ibu Guru mau kalian ambil buku tema dan buku LKS-nya serta buku catatan dan pulpen kalian. Ya, nanti kalian akan mencatat materi-materi penting yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Nah, langsung saja yang pertama, kalian ambil buku LKS-nya yaitu di subtema 1 mata pelajaran PPKN di halaman 16 ya. Nah, kita akan membahas tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap makanan. Hak merupakan segala sesuatu yang wajar kita terima. Sedangkan kewajiban adalah merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, anak-anak, jadi seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan ya pada pembelajaran minggu lalu, bahwa hak dan kewajiban ini harus kita jalankan secara seimbang ya, atau harus kita kerjakan bersamaan ya. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus kita kerjakan secara bersamaan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hak kita, maka kita akan menjalankan kewajiban kita dari hak tersebut. Nah, kemudian hak dan kewajiban akan selalu terkait dengan hubungan orang lain ya dalam masyarakat. Tidak hanya itu, tiap manusia juga memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungannya masing-masing. Hak dan kewajiban tentu saja terkait erat, tetapi memiliki arti yang berbeda ya. Nah, tanaman memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tanaman menyediakan berbagai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memiliki hak atas pemanfaatan tanaman. Misalnya, mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, menikmati oksigen dan segarnya lingkungan, kemudian mendapatkan protein nabati, serta menikmati hasil dari tumbuhan alam agar dapat digunakan terus-menerus dengan baik. Jadi di sini ya, anak-anak, manusia juga memiliki hak atas pemanfaatan tanaman. Nah, jadi manusia di sini berhak ya memanfaatkan tanaman apa saja yang bisa ia buat sebagai atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya mendapatkan lingkungan yang bersih, yang nyaman, kemudian menikmati oksigen yang segar di lingkungannya. Jadi selain itu juga mendapatkan protein nabati serta menikmati hasil dari tumbuhan alam agar dapat digunakan secara terus-menerus dengan baik. Kemudian kita akan lihat pelaksanaan wawancara ya. Nah, itu di halaman 17 itu mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ibu lupa ubahnya di sini tadi ya. Jadi ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian wawancara ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan wawancara, pewawancara itu siapa, narasumber itu siapa. Nah, jadi sekarang wawancara ini kita akan melihat pelaksanaannya ya. Jadi wawancara melibatkan narasumber dan pewawancara.
Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi sesuai dengan bidang yang dikuasai oleh narasumber terpercaya. Nah, sebelum melakukan wawancara, buatlah dulu daftar pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. Beberapa ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk kegiatan narasumber atau kegiatan wawancara tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan topik yang dibicarakan atau yang dibahas. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak memberikan pertanyaan di luar topik atau bidang narasumber. Kalimat pertanyaan harus jelas dan tidak rancu. Tidak mengandung kalimat yang menyinggung salah satu topik dalam penyampaian pertanyaan. Intonasi berbicara hendaknya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, artinya sedang-sedang saja. Nah, jadi anak-anak, ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan wawancara dengan narasumber yang tentunya sudah kita pilih tadi ya, narasumber yang terpercaya, narasumber yang bisa kita percaya, bisa memberikan informasi yang kita butuhkan tadi ya. Jadi informasi yang ingin kita dapatkan tadi itu bisa disampaikan dengan baik oleh narasumber yang sudah kita pilih ya. Nah, jadi sebelum melakukan wawancara, kita harus menyusun dulu daftar pertanyaannya. Kemudian kita juga harus memilih narasumber yang tepat dan narasumber yang terpercaya ya. Maksudnya narasumber itu tahu ya, tahu tentang informasi yang ingin kita dapatkan tadi ya. Jadi dia mengetahui lebih banyak informasi yang kita dapatkan tadi. Sehingga ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber tersebut ya, informasi yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan semuanya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pertanyaan yang baik dalam kegiatan wawancara. Nah, sekarang kita akan melihat ke tematik. Ya, buku tematik kalian, ambil buku tematik, itu buku yang besar. Nah, kalian buka di pembelajaran yang keempat ya, itu di halaman 24. Nah, perhatikan baik-baik. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiramnya. Menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, di sini ya, dari cerita Lani dan adiknya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kalian bisa catat di buku catatan kalian. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Menyiram dan memberikan pupuk agar tanamannya tumbuh dengan subur. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Adik Lani seringkali lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Ia lebih senang menonton TV dan bermain, sehingga tanaman miliknya layu dan hampir mati.